Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya, gimana kabar anak-anak semua? Sehat ya? Ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya di tengah pandemi ini, supaya kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan maksimal. Nah, untuk itu ada yang nggak masuk hari ini? Oke, mungkin bisa langsung Bapak absen saja ya. Yang nggak masuk hari ini siapa saja? Bapak absen, yang hadir silahkan bilang hadir, dan jika ada temannya yang sakit ataupun izin, silahkan berikan suratnya kepada Bapak, dan jika alpa ya akan Bapak alpakan. Alia Safira, Anggini Mareta, Arif Rahman, Bagus Tri Sanjaya hadir, Cici Rahmadani, Farah Hadilia Hadiayani, Farhan Adi Sanjaya, Putri Septiana, Rahmat Agung Dwi Sarjana, Safira Ulfa hadir, Zulfa Aditya. Oke, sudah ya. Ya. Oke, sebelumnya anak-anak semua sudah tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Hayo, udah pada belajar belum tadi malam? Ya, mungkin bisa langsung dibuka ya buku penanya. Silahkan buka halaman 13. Ya, sudah ketemu? Ya, halaman 13 buku penanya. Oke. Nah, kita akan belajar muatan PPKN. Nah, dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan membahas materi hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, karena kita sudah tahu ya, di tengah pandemi seperti ini, kebersihan dan kesehatan lingkungan itu sangat penting buat anak-anak semua. Suka tidak mencuci tangan sebelum makan? Hayo, di sini siapa yang tidak mencuci tangan sebelum makan? Ya, sebelum makan harus mencuci tangan supaya tangannya bisa terbebas dari kuman, dan anak-anak semua ketika makan dengan tangan bersih, anak-anak akan senantiasa diberikan kesehatan. Nggak mau kan sakit? Ada yang mau sakit? Kalau sakit nanti minum obat dan disuntik Pak Dokter. Ya, mungkin kita langsung saja ke pembahasan kita ya. Hak dan kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, tinggal di lingkungan yang bersih dan nyaman adalah keinginan setiap orang. Hayo, di sini mau nggak eh, kebersihan dan juga kesehatan ini, ada yang mau nggak? Nah, oleh sebab itu, mulai sekarang harus jaga kebersihan dan juga kesehatannya ya. Untuk menjaga kebersihan, mungkin bisa membersihkan sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, coba sekarang anak-anak periksa laci dan juga di bawah meja dan bangkunya ada sampah tidak? Silahkan diambil lalu dibuang di kotak sampah. Ayo silahkan. Ayo, Arif, silahkan Arif. Arif, silahkan mengambil sampah di bawah bangku, lalu buang ke tempat sampah. Iya, pintar. Oke, selain kita menjaga kebersihan, kita juga tentu harus menjaga kesehatan. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Kita harus rajin berolahraga, harus rajin minum dan juga makanan yang sehat, tidur dengan waktu yang cukup, jangan bergadang dan jangan kebanyakan main. Karena ketika anak-anak semua main terus, nanti bakal anak-anak semua kecapean, tidak ada waktu untuk olahraga.
Dan jika tidak ada waktu olahraga, nanti anak-anak semua bakal terkena penyakit. Oleh karena itu, anak-anak semua harus membatasi mainnya ya. Mungkin main hanya 1-2 jam saja. Setelah itu, anak-anak semua silahkan untuk berolahraga. Bisa main bola sambil bermain, bisa main bulu tangkis, atau main olahraga lainnya. Jangan main game online terus. Oke, selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan harus dilakukan dimanapun kita berada. Nah, baik itu di rumah, di sekolahan, ataupun di jalan. Ketika anak-anak semua ketemu sampah, anak-anak semua ambil sampahnya, lalu buang di kotak sampah. Atau ketika anak-anak semua sedang memakan permen atau memakan jajan-jajan yang ada plastiknya, tapi tidak menemukan kotak sampah, silahkan sampahnya dikantongkan terlebih dahulu. Sampahnya dikantongkan terlebih dahulu. Ketika nanti di perjalanan ataupun pulang ke rumah menemukan kotak sampah, silahkan buang sampahnya yang dari kantong itu. Oke. Selanjutnya, laksanakanlah tugas kebersihan rumah dengan penuh tanggung jawab. Nah, mungkin buat anak-anak semua sering membantu ibunya ya, membantu ibunya menyapu, mencuci piring, bersih-bersih rumah. Nah, itu kewajiban anak-anak semua. Ketika anak-anak semua di rumah membantu kebersihan dan juga menjaga kebersihan rumahnya. Ketika anak-anak semua di sekolah, anak-anak semua harus rajin piket kelas, biar kelasnya bersih. Hayo, siapa yang piket hari ini? Lihat, kalau kelasnya kotor, kita bisa-bisa yang ada di ruangan ini bisa terkena penyakit karena kelasnya kotor. Nah, oleh sebab itu, untuk anak-anak yang piket hari esok, lebih digiatkan serta dibersihkan lagi ya piketnya. Nah, di sekolah juga ada aturan dalam menjaga kebersihan. Aturan berupa kewajiban yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi anak-anak semua sudah mendapat tanggung jawab tuh. Pak, tanggung jawab itu apa sih, Pak? Tanggung jawab itu sesuatu hal ataupun sesuatu keharusan untuk anak-anak semua lakukan. Misalkan tanggung jawab sebagai ketua kelas atau tanggung jawab sebagai piket di hari ini. Nah, tanggung jawabnya seperti apa? Tanggung jawabnya harus membersihkan kelas, seperti itu. Nah, selain itu, selain di tengah lingkungan sekolah dan juga lingkungan keluarga, teman-teman semua punya aturan ataupun mempunyai tanggung jawab di daerah ataupun di lingkungan masyarakatnya. Misalkan anak-anak semua pergi sholat di masjid atau anak-anak semua pergi main ke gardu ataupun ke pos-pos. Nah, jika teman-teman semua memakan jajan atau bermain, sampah-sampah yang telah kalian ambil atau yang telah kalian buat itu silahkan dibuang ke tempatnya. Mungkin itu ada yang tahu nggak dampak buruk jika kita tidak menjaga kebersihan. Nah, dampak buruk ketika kita tidak menjaga kebersihan itu, kita akan bisa jatuh sakit. Kita bakal terkena serangan ataupun terkena virus. Selain itu, ketika kita membuang sampah di sungai, itu dapat menyebabkan banjir karena sampah yang ada di sungai itu dapat mengakibatkan bendungan ataupun sampah itu dapat menghambat aliran air. Nah, sehingga air itu akan meluap ke atas. Nah, oleh sebab itu, anak-anak semua harus membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, jika anak-anak semua melanggar ataupun tidak membuang sampah pada tempatnya, itu anak-anak semua bakal mendapat hukuman loh. Akan mendapat hukuman oleh negara karena telah melanggar aturan kebersihan. Selain itu, anak-anak semua akan mendapat dosa. Nah, karena tidak menjaga kebersihan. Yang seperti kita ketahui, kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, jika kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim yang beriman, haruslah menjaga kebersihannya. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan soal-soal nih. Silahkan anak-anak semua
ditulis. Soalnya akan Bapak dikte ya. Ya, silahkan ditulis, siapkan alat tulisnya. Soal yang pertama, apa akibat jika kita melanggar aturan dan membuang sampah sembarangan? Soal yang kedua, mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Soal yang ketiga, ketika kita menemukan sampah, apa yang harus kita lakukan? Soal yang keempat, tulislah 3 kewajiban dalam menjaga kebersihan rumah. Ini soal yang terakhir, soal yang kelima, tuliskanlah 3 aturan yang diterapkan di sekolah dalam menjaga kebersihan. Ya, silahkan dikerjakan. Bapak tunggu waktunya 30 menit. Ya, terima kasih ya sudah banyak mengumpul jawabannya. Jawabannya semua benar-benar semua dan nilainya semuanya bagus ya. Ya, mungkin itu untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan tutup bukunya. Kita akan istirahat. Mungkin cukup dari Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu selanjutnya.